menjadi masalah yang cukup pelik di berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali adalah Kota Makassar. Perlu kesadaran dan kolaborasi dari berbagai pihak sehingga pengelolaan sampah bisa dilakukan dari hulu hingga hilir. Budidaya maggot mulai dilirik karena dianggap bisa mengurangi timbunan sampah organik. Alternatif pengelolaan sampah menjadi penting, apalagi tempat pembuangan sampah di TPA Antang Makassar saat ini sudah cukup kritis. Pemerintah kota sendiri terus mencari solusi untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Hadirnya Urban Agro Farm yang dikelola oleh Rahmat Hidayat bersama timnya tentu bukan tidak mungkin nantinya akan menjadi solusi bagi sampah organik. Saat ini, ia bersama pemerintah setempat telah bekerja sama bagaimana cara mengolah sampah organik warga. Bahkan di beberapa kesempatan, ia kerap diberikan peluang untuk memberikan edukasi tentang tata cara kelola sampah organik kepada warga yang berada di Kelurahan Paupau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Terkait dengan pemerintah kemarin selalu kami dengan pemerintah intens komunikasinya. Kami juga beberapa kali dipanggil untuk menjadi fasilitator mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengurai sampah rumahan, mereduksi sampah rumahan. Adapun bantuan pemerintah, kami kemarin diberikan VR untuk operasional armada pengangkut sampah. Dan ke depan rencananya bahwa kita betul-betul bisa terintegrasi dengan pemerintah, bahwa kita ada di lini sektor pengolahan limbah yang membantu mengurangi sampah masuk ke TPA. Terutama kan sampah organik sebagai sampah dominan dan sampah yang paling bermasalah dari sekian jadi sampah. Karena sebenarnya permasalahan sampah ini simple, cukup menghilangkan organiknya, organic waste-nya, food waste-nya, sampah basahnya. Itu orang sudah motivasi untuk mengolah dan memilah itu sudah tumbuh. Karena yang membuat kita terbatas dan malas untuk memilah sampah karena sampah-sampah yang berbau ini tadi, sampah-sampah organik dan sampah-sampah sisa makanan. Itu. Kalau sampah plastik kan gampang diolah, tinggal di recycle, tinggal kita daur ulang. Tapi sampah organik, di situ PR-nya. Makanya Urban Agro Farm hadir sebagai solusi dan insya Allah kita akan menjadi pelopor pengolahan sampah organik di Makassar. Adapun sehari-harinya, Rahmat Hidayat dan tim yang tergabung dalam Urban Agro Farm mengambil sampah sisa makanan di pasar-pasar tradisional Makassar dan Goa. Sampah makanan yang hampir membusuk tersebut ia olah kembali dengan mesin khusus, kemudian difermentasikan selama 3 hari sebelum diberikan ke maggot sebagai makanan. Saat ini ada 6 orang tenaga yang bekerja di Urban Agro Farm. Selain itu, Rahmat juga telah menerima 6 orang mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin untuk magang di tempatnya. Bisnis maggot yang dikelola oleh Rahmat Hidayat ini merupakan salah satu yang terbesar di Sulawesi Selatan. Rahmat mengungkapkan, ke depannya untuk mengembangkan bisnisnya, ia perlu merekrut orang yang bisa diajak kerjasama dengannya. Menurutnya, ia membutuhkan orang-orang yang mempunyai visi tentang lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, utamanya orang-orang yang punya passion dalam mengolah sampah, utamanya sampah-sampah organik yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak ada kualifikasi skill teknis yang khusus untuk menjadi pejuang lingkungan itu. Jadi konsep dasarnya bahwa teman-teman tidak perlu punya skill yang spesifik dan skill tertentu, skill khusus tidak. Yang harus ada itu adalah visi lingkungan itu. Jadi visi tentang mementingkan aspek-aspek lingkungan itu penting hadir sebagai fondasi bergeraknya kita di Urban Agro Farm. Saya kira di situ, karena kalau teman-teman yang istilahnya mau profit oriented datang ke sini, kita ini masih startup, kita ini masih dalam tahap membangun, kita ini masih dalam tahap penyusunan dan pelengkapan sarana dan peranata lainnya. Tapi kalau teman-teman punya visi lingkungan, ekologi oriented, mari kita merapat bersama dan memperjuangkan kelanjutan dari apa yang kita lakukan hari ini, begitu.
Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2022 lalu sudah menyebutkan akan menjadikan larva atau lalat black soldier fly atau maggot sebagai bahan baku alternatif untuk pakan ternak, utamanya buat peternak ikan. Meski sudah ada bahan baku lain yang juga bisa dijadikan bahan baku alternatif, namun pemerintah terlihat fokus pada maggot. Hal ini lantaran banyak manfaat dan keunggulan yang tak ada pada bahan baku lain. Keunggulannya yakni karena maggot mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan. Pembuatan yang mudah dilakukan oleh siapa saja dengan biaya produksi yang murah serta terjangkau, karena media utamanya adalah sampah organik. Manfaat lain dari maggot adalah pengelolaan sampah organik yang biasanya banyak diproduksi oleh rumah tangga. Dengan diolah menjadi maggot, sampah akan menghilang dan saat yang sama akan menjadi makanan untuk ikan. Di Urban Agro Farm, maggot bisa dipanen bisa mencapai 50 kg per harinya. Dan dalam sebulan, untung bersih bisa didapatkan sekitar 4 juta rupiah. Nantinya Rahmat akan mengintegrasikan budidaya maggot dengan budidaya ternak lainnya seperti ayam kampung dan ikan lele, yang rencananya akan dibuat dan dikelola oleh Urban Agro Farm sendiri. Harapannya yakni, jika budidaya maggot miliknya telah berkolaborasi budidaya ternak ayam dan ikan lele, perusahaannya kelak bisa menyerap lebih banyak lagi limbah makanan organik. Jadi produksi kami itu sudah di kisaran 30-50 kilo per hari. Jadi itu masih bisa dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan pasar juga. Jadi kita betul-betul mengikut dengan permintaan pasar. Karena maggot bukan barang yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Adapun yang dalam bentuk produk itu yang agromag feed ini, itu kan tidak bisa disimpan, itu hanya dalam kebutuhan kecil dan terbatas. Nah, jadi yang kami produksi itu masih di kisaran itu 30-50 kilo per hari. Dan kedepannya insya Allah kalau kita sudah punya hilirisasinya itu kita integrasikan dengan beberapa komoditas pangan lah. Jadi ada ayam KUB, itu rencananya kami, ayam kampung unggulan Bali Banten, sama lele. Jadi kalau sudah berjalan dua integrasi di bawahnya, itu sudah bisa kita hilirisasi dan maksimalkan produksi untuk bisa menyerap limbah lebih banyak lagi.